Dan narasumbernya almarhum Pak Julius itu juga mengatakan, Bapak Ibu sekalian, besok itu kan pencurahan Roh Kudus. Tapi di tempat kami besoknya bukan besok Minggu ya, tetapi minggu depan ya, karena seminggu sekali. Kalau ini kan kebetulan besok begitu ya. Bapak Ibu, karena besok mau pencurahan Roh Kudus, jadi yang punya jimat, yang punya benda-benda klinik, silakan dikasihkan pada panitia atau dibuang. Ya, begitu juga saya ketika mendengar, saya merasa saya pakai Bapak Ibu dulu. Saya diajak sama suaminya guru les anak saya, Bu Mona, anu nek sepi koyo ngene ayo lu mau ning kono nggone Pak itu dukun ya, maksudnya kujus tenan. Ikutlah saya dengan suami ya. Ketika sampai di sana saya bilang, Pak, saya konveksinya sepi, saya punya usaha konveksi ya. Oh ya Bu, mari. Lalu tangan saya itu diisi. Setelah itu ya, karena saya diperingatkan bahwa besok kalau mau penerima pencurahan Roh Kudus silakan dilepas, dibuang begitu. Terus saya ngajak suami saya, Pak, ayo Pak, rono meneh bareke gitu ya. Dan saya benar di sana diantar oleh bapaknya yang itu tadi ya. Terus saya bilang, Pak, saya mau lepas. Dan saya melihat memang dikeluarkan dari tangan saya itu seperti benda warna kuning gitu ya, karena taruh di asbak. Dan saya merasa lega karena penghalang yang ada di dalam diri saya itu sudah saya keluarkan. Tapi tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu, kurang jos ya. Saya beli ilmu. Zaman dulu kalau beli itu via wesel, kemudian datangnya pakai pos kilat begitu ya Pak. Itu tanpa bilang dengan suami. Jadi saya beli waktu itu 200.000. 200.000 itu isinya mantranya satu buku, kemudian kain mori itu 1 meter kali 1 meter dan guling kecil begitu ya, minyak urapan. Nah dia bilang pokoknya Bu kalau mau pakai silakan mandi kembang dulu, kemudian nanti dipakai minyak urapannya, setelah itu lakukan ya sesuai dengan petunjuk, terserah Ibu mau yang apa begitu ya, kan itu macam-macam ilmunya begitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya sudah mandi kembang, sudah pakai minyak urapan dan tinggal duduk mau melakukan, saya terus sedih dewe gitu. Lah konek rohku melayang-layang, apa tuh namanya, roh Gusukmo ya. Kalau melayang-layang orang iso bali ning wadakku dhewe piye gitu ya. Ada ketakutan seperti itu ya. Jadi akhirnya bisa masih doa. Pokoknya wis tak nggowe minyaknya wis pakai mandi kembang wis tak simpen wae. Nah, ketika Pak Yulis mengatakan seperti itu, besoknya setelah saya datang ke dukun itu ya mengembalikan, terus saya melarungkan apa yang saya beli. Saya larungkan di jembatan Bajem. Karena waktu itu yang berair itu di Bajem ya. Dan setelah dilepaskan semuanya itu, apa yang menghalang itu membuat saya menjadi tenang. Tidak ada lagi roh kegelapan di dalam diri saya. Jadi tinggal sesuk ya, maksudnya ngaku dosa terus langsung mendapat pencurahan roh. Nah, maka kalau Bapak Ibu yang punya, silahkan diberikan pada panitia. Entah itu raja yang di dalam sabuk apa ning dompet begitu ya, atau cincin, atau jenengan punya keris begitu ya, ataupun kalung, silahkan diberikan pada panitia. Nanti akan didoakan oleh Romo. Jadi bukan dipek ya, sekali lagi bukan dipek, nanti didoakan dan dikembalikan. Maksudnya apa? Supaya tidak ada penghalang di dalam diri kita untuk menerima karunia karunia Allah ini. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa memperoleh karunia Allah? Ya tentu dengan mengalami hidup baru, seperti yang tadi dikatakan oleh Coach Cece itu ya, menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu siap? Berarti kalau siap meninggalkan semua loh yang lalu-lalu, manusia lama kita, siap? Nah, maka yang dibutuhkan adalah ini Bapak Ibu, ABC. A-nya itu apa toh?
Ya, A adalah minta, B-nya percaya, C-nya mengakui, ask, believe, dan confess. Ya, maka Anda perlu minta. Besok datang, jangan lupa ketika ada doa Anda harus minta, ya. Karena meskipun Roh Kudus itu Roh penurut, tetapi dia membutuhkan kerjasama dari kita. Kalau Anda nggak minta, yang lain minta, ya yang lain dikasih, Anda enggak, kowe minta kok, ya. Meskipun Roh Kudus itu tahu segalanya, lah kowe ora njaluk berarti ora gelem. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada semua orang, ya. Tidak pernah memaksakan. Nah, maka Anda harus minta, ya. Mintalah maka Anda akan mendapatkan, ya. Ketuklah maka akan dibukakan, ya. Nah, mari kita baca ayat 13 ini. Nah, Bapak Ibu kalau memberi ke anak, ke cucu pasti yang baik-baik kan? Ya, apalagi Allah kita, ya. Jadi kalau Anda minta pasti akan diberikan. Lalu yang B-nya tadi belief, ya, yaitu kita harus punya iman yang bertumbuh dan bersandar pada apa yang dikatakan oleh Allah. Dan ini ada 3 macam, yaitu iman yang percaya, iman yang berserah, dan iman yang penuh pengharapan. Artinya ketika Anda tadi minta, Anda harus berserah Tuhan, terserah Allah apa yang mau diberikan kepada kita. Kemudian Anda juga harus memiliki iman yang penuh pengharapan, ya. Mengapa? Karena belum tentu diberikan saat ini atau besok atau lusa. Tetapi percaya saja, ketika Anda sudah minta pasti akan diberi. Maka kita perlu melihat buahnya. Buahnya barmelu SHDRK opo. Belum tentu orang ini dijamah langsung, tetapi bisa berikutnya. Kok aku jadi senang sembahyang ya? Kok aku jadi senang baca kitab suci ya? Kok aku saiki wani ya kon melu kursus kitab suci? Itu adalah buah-buahnya yang belum tentu diberikan besok, begitu ya. Tapi itu berproses. Nah, ini yang paling penting. Confess adalah mengakui dosa-dosa kita, kita bertobat dan berbalik arah. Seperti siapa sih? Ya kita semua ini, ya. Kita adalah manusia yang berdosa, tapi kita mau mengakui di hadapan Tuhan dan kita mau berbalik arah. Nanti disiapkan 4 romo. Ya, pakailah kesempatan ini untuk mengaku dosa, jangan jur lari, ya. Panitianya kan orang ngerti siji-sijine tuh. Aku tak pura-pura ini kamar mandi terus melayu gue ngono. Anda memang panitia nggak lihat, tapi Tuhan lihat loh, ya kan? Nah, maka butuh ini kejujuran, ya. Mengakui ada yang tidak beres dalam hidup kita. Iyalah, wong aku orang berdosa kok. Entah dosanya kecil atau besar. Ada yang tidak beres, maka aku butuh. Kemudian kerendahan hati, ya, ini kemauan untuk berubah. Sadar akan kita memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, ini ya, kemauan untuk berubah. Apa Bapak Ibu? Iya, jangan jadi tomat ya. Nah, saiki ngaku dosa, tobat, sesuk meneh terus kumat. Malah kumatnya lebih menggebu-gebu, ya. Nah, kemudian penyangkalan. Seperti teman saya itu tadi, ini penyangkalannya tidak kuat, maka malah dia balik mlebu penjara. Wis duwe anak, bapakne mbu sapa, malah mlebu penjara, anake mbu dicekel sapa, ya kan? Parah kan? Wong Katolik loh itu, ya. Tapi di sini enggak, saya percaya itu. Kemudian mohon ampun atas kekeliruan, kesalahan yang diperbuat dan melakukan perubahan arah. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, ya. Kita harus mau jujur mengakui. Nek memang kita dulu dosanya selingkuh, ya Tuhan saya selingkuh, mohon ampun, ya. Jangan didelike, ya.
apa romone romo paroki sisan aku prodiakon, aduh kudus aku selingkuh begitu ya. Terus orang gelem ngaku ya, tambah-tambah berdosa ya. Kemudian ini halangan di dalam menerima karunia, perasaan tidak layak. Alah bu, dosaku gede banget deh. Aku main judi sampai entek-entekan, bojoku buneng ngendi, anakku buneng ngendi, ora tak empani begitu ya. Karena dosanya yang begitu besar sehingga dia merasa tidak layak. Kemudian takut berbuat sesuatu yang aneh. Allah apa ta kuwi engko dikeki pencurahan Roh Kudus engko malah aku dadi kaya wong edan ndar-ndar ora karu-karuan begitu ya. Joget-joget kaya mau kae singere kae ya toh. Atau ragu-ragu karena godaan setan supaya menolak karunia-Nya. Lah ngopo to melu kaya ngene-ngene mendingan ning omah kan penak. Ngopo dadak wong suci-suci barang. Mbok wis karo aku wae. Hati-hati ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena roh kegelapan juga gak rela loh, ya kan? Ibaratnya habis manis sepah dibuang. Lah kowe selama ini kamu aku kok enakan kowe harus ninggal kayak aku. Dia juga berjuang untuk menarik Anda untuk kembali menjadi pengikutnya. Maka hati-hati ya. Kemudian kesombongan. Ngopo kowe melu ning gone Purbawardayan? Wong aku iso ngekeki. Kowe pengen apa? Pengen sugih? Pengen wong wedok akeh tak kei ajian pengasihan ya. Pengen apa neh? Pengen kebal iso tak kei. Semua bisa ya. Kemudian takut akan apa yang nanti dipikirkan orang terhadapnya. Ketika kita sudah mau berubah, pasti selalu ada godaan-godaan ya yang membuat kita itu bisa hancur ya. Misalnya ayo nang saiki neng warung kae lho, kae sing dudu luwih banget. Ayo ning kono ya, Kek. Nun sewu, sekarang saya mau ikut pertemuan lingkungan gitu. Langsung koncone, opo sing biyen ajak-ajak ya kowe lho. Malah aku ngejeki kowe kon mulih kowe ra gelem, musik-musik iki lagi dangdutan ngono ya. Lah saiki kok arep dadi wong suci ya. Ada saja loh Bapak Ibu halangannya. Maka bacalah ini Kisah 2 ayat 38 321. Iya Bapak Ibu, ini yang akan kita lakukan ya. Yang kita lakukan nanti adalah pengakuan dosa untuk menerima karunia Roh. Nah, ini mengakui akan dosa-dosa kita melalui sakramen tobat. Nanti kalau pengakuan ndak usah golek romo liyane, bukan romo paroki, mergo isin gitu ya. Atau golek romone sing tuwa, gen ora krungu dosaku apa. Romo, dosa saya adalah mutil umat persembahan. Apa? Mutil romo. Apa aku laku mutil? Malah jadi banter ya toh. Nah, ngomong aja biasa Romo saya mutil ya. Loh itu dosa kita kok harus kita ungkapkan ya kan supaya dapat pengampunan. Maka gak usah golek Romo nih sopo pokoknya wayahe mlebu-mlebu begitu saja ya. Dan tidak boleh curhat ya Bapak Ibu, langsung saja Romo ini pengakuan dosa saya yang terakhir adalah 15 tahun yang lalu. Ada loh yang 15 tahun. Jangan dikira tidak ada loh Bapak Ibu. Masalahnya bar nompo komuni pertama terus ora tahu ngaku dosa. Aku kan saja dosanya ya, meskipun itu sudah lama. Toh Romo tidak akan langsung ngecik kowe tekis ngono kuwi ya, enggak begitu ya Bapak Ibu. Ya, merindukan karunia Allah. Bapak Ibu ini siapa ya? Orang Samaria ya. Orang Samaria ini apakah orang baik-baik? Tidak ya. Ini wis kumpul kebo, terus ini suaminya 5 ya. Terus orang cetok kabeh gitu kan. Nah, tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, diceritakan tentang air kehidupan, ternyata dia
merindukan air kehidupan. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda menerima karunia-Nya? Iki kok terus jadi 5 volt gitu loh. Siapkah Anda menerimanya? Besok ya Anda akan ditanyakan. Soalnya nggak mungkin kita paksa gitu loh. Siapkah Anda menerimanya? Ya, Anda berjanji ya pada Allah ya bahwa Anda siap begitu. Nah, sekarang colek kanan kiri Anda, katakan, sesuk ora teko rugi. Sesuk ora teko rugi. Sesuk ora teko rugi. Iya. Para panitia siap. Ya, sambutlah mereka ini ya. Besok nih ora teko ngapusi kalau ya. Ngapusi kalau Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat. Doa pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya sudah pernah kita lihat dalam kitab apa nih? Dalam Injil itu, dalam peristiwa apa nih? Peristiwa apa? Iya, Pentakosta. Jadi para rasul itu sudah mengalaminya terlebih dahulu, maka kita tidak perlu takut. Dan setiap orang akan mengalami berbeda-beda, ya. Ada yang mengalami hangat, ada yang mengalami dingin, ada yang tersentuh kelembutannya maka dia pengen nangis terus, ya. Ada yang begitu bahagia, ada yang merasa damai sekali. Pokoknya sesuk terima baik, ya. Gak usah perhatian ke yang lain-lainnya. Fokus pada diri Anda sendiri saja. Nah, ini jangan lupa setelah menerima itu Anda harus meneladani Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah teladan kita. Dia adalah orang yang pertama kali mau menerima kehendak Allah Bapa ya, dengan menjadi ibu penebus. Ya, menerima panggilan Allah dalam ketaatan dan iman. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Semoga ini juga terlaksana untuk kita semua. Amin.